dilansir dari sewot.com. Ditulis oleh Nina Nur. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Gerombolan yang menyebut diri mereka P212 ini menurut saya sih lucu. Cerewetnya bukan main. Kayak emak-emak pas lagi arisan. Apapun dikomentarin, apapun jadi bahan obrolan. Mereka merasa jadi orang paling penting di negara ini. Gara-gara pernah berhasil mengirimkan seorang Ahok ke penjara. Mereka juga merasa menjadi kekuatan politik yang besar, sebesar raksasa. Gara-gara pernah menghantarkan Anies jadi gubernur DKI Jakarta. Padahal semakin kesini, arti mereka itu mengecil dengan sendirinya. Orang yang mereka kirim ke penjara terbukti dirindukan banyak orang, dan pemikirannya banyak benarnya, pun warisan hasil kerjanya di DKI Jakarta terpampang nyata. Sementara orang yang dibantu jadi gubernur terbukti kerjanya tidak becus. Lebih banyak merugikan warga Jakarta. Namun PA212 pura-pura tidak mengerti soal itu. Mereka tetap saja sok kuat, sok besar, padahal tahun demi tahun peserta reuninya menyusut. Lalu si PA212 ini juga merengek minta pemerintah pulangkan imam besarnya dari Mekah. Padahal katanya tidak mengakui pemerintah hasil Pilpres 2019. Logika tidak akan mempan buat mereka. Demi mempertahankan eksistensinya, PA212 terus saja mencari-cari momen untuk memamerkan kecerewetannya. Ya, unjuk gigilah menunjukkan bahwa mereka masih ada. Sekalian sebagai ajang promo. Pahamlah kita soal ini. Tentu mereka selalu merecoki Ahok. Karena Ahok merupakan musuh besar yang bisa mendongkrak nama PA212. Jadi gimana ini ya? Mereka merecoki Ahok agar bisa tetap eksis. Artinya nilai Ahok itu jauh lebih besar dan kuat ketimbang PA212 kan? Tanpa Ahok, PA212 kesulitan mencari cara untuk tetap eksis. Ya gak? Ngakak. Begitu Ahok selesai menjalani masa hukumannya, PA212 ribut. Ahok bergabung ke PDIP, PA212 ribut lagi. Ahok dikabarkan mau ikut pilkada, PA212 ribut lagi. Ketika baru ada bisik-bisik bahwa Ahok akan ditarik ke BUMN, PA212 kembali ribut. Ahok katanya mau jadi dirut Pertamina, PA212 ribut juga. Akhirnya Ahok diangkat jadi komisaris utama Pertamina, PA212 ribut lagi. Begitu aja terus sampai lebaran kuda. Dan sekarang, dalam beberapa hari terakhir ini, kembali PA212 meributkan Ahok. Masalahnya ada lagi isu baru bahwa akan terjadi perombakan petinggi Pertamina, dan kemungkinan besar Ahok akan dijadikan dirut. PA212 pun ngeceh duluan. Posisi Ahok walau menjadi dirut sekalipun adalah bentuk pelecehan terhadap putra-putri bangsa Indonesia karena banyak putra-putri Indonesia yang sangat berprestasi dan profesional di bidangnya serta punya martabat dan berakhlak, kata Ketua Media Center Persaudaraan Alumni PA212, Novel Bamukmin. Sedang Ahok adalah produk gagal malah dikasih uji coba dengan mengelola aset bangsa yang sangat berhubungan dengan hajat orang banyak dan vital. Sungguh sudah krisis kepemimpinan negara ini, tambahnya. Lalu Novel mengingatkan pada penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Ahok tahun lalu sumber. Hehehe, kayak yang paling pinter aja se-Indonesia. Emang situ Menteri BUMN? Tahun lalu ketika PA212 ribut-ribut juga soal Ahok mau jadi petinggi di Pertamina, memangnya didengar oleh Erick Thohir, Menteri BUMN?
Ditanggapi, enggak. Lalu ketika di awal tahun ini orator demo PA 212 menuntut Ahok mundur dari Pertamina, apakah didengar juga oleh Erick Thohir? Ditanggapi, bukannya Ahok yang kemudian dicopot oleh Erick Thohir, malah Refly Harun hehehe. Dan PA 212 kembali meributkannya pada bulan April lalu. Kembali menarik masalah itu ke arah Ahok. Kata mereka mestinya Ahok yang dicopot. Bagai dipecundangi oleh Erick Thohir, gerombolan ini merasa kecelek kali ya. Sudah capek teriak-teriak minta Ahok yang dicopot. Malah orang lain yang sealiran yang dicopot. Dan sekarang, ketika PA 212 kembali meributkan soal Ahok, apakah ada tanggapan dari Erick Thohir? Sudah keempat kalinya PA 212 berusaha mempengaruhi Erick Thohir dalam mengambil keputusan soal Ahok. Pernahkah PA 212 menggeruduk Erick Thohir? Berani sama Erick Thohir? Hahaha, mana berani. Didengar saja tidak, apalagi ditanggapi oleh Erick Thohir. Erick Thohir membuktikan bahwa PA 212 bisanya hanya ribut di mulut doang. Bisanya mencereweti orang saja. Mereka tidak punya nyali buat memaksa-maksa. Bagai macan yang suaranya kenceng, cempreng dan kedengaran sampai ke hutan sebelah. Melebihi emak-emak manggilin anak buat disuruh mandi. Namun, ternyata kubunya tumpul dan giginya ompong. Nggak ada kekuatannya sama sekali. Erick Thohir sudah membuktikannya, dan akan terus membuktikannya setiap saat PA 212 meributkan Ahok lagi. Sekian dulu dari Kura-Kura.